kemarin kan sempat menyebut bahwa Billy sama gurunya kena, seperti apa sih tanggapannya? Ya, jadi guruku ini Panglima Langit, beliau sudah menjadi pengobat spiritual itu sudah 16 tahun, sudah menghadapi berbagai gangguan ilmu hitam atau sihir dari berbagai penjuru Nusantara. Jadi dia sudah bisa membaca nih orang ini ada gangguan mistis, oh ini tidak. Nah dia membaca Billy itu ada gangguan energi negatif atau gangguan jin kiriman orang yang membuat dia itu mabuk kepayang, yang membuat dia itu tidak mau mendengarkan nasihat kiri kanan. Dia hanya fokus pada satu orang, tunduk takluk sama kekasihnya itu. Jadi arahnya juga udah jelas, sudah terbaca gitu, arahnya memang dari kekasihnya itu. Nah sebenarnya ilmu sihir itu bisa diobatin dan kami siap membantu untuk mengobati. Tapi kan Billy sendiri belum ada respon positif dari pihak Billy untuk mau mendatangi saya karena merasa tidak sakit apa-apa gitu loh. Yang bisa baca kan orang-orang sekitarnya, sahabatnya merasa kok dia berubah sekarang, kok dia pemarah. Mungkin keluarganya juga membaca, tapi mungkin keluarganya belum berani untuk datang ke saya untuk minta tolong saya mengobati Billy. Berarti bisa dibilang Billy dipelet ya Mbak? Ya, itu positif gitu. Itu menurut pantauan Panglima Langit ya. Dan biasanya pantauan beliau itu jarang meleset. Dan kami bukan hanya ngomong tanpa bukti. Kami melakukan pengobatan ini bukan hanya 1-2 pasien, tapi pasien kami sudah banyak yang mengalami kasus serupa. Proses pengobatan kami pun sangat transparan, bisa dilihat di YouTube. Kalau Panglima Langit bilang bisa mengeluarkan jin dari tubuh Billy Saputra dalam 5 menit, itu bukan omong kosong. Itu emang aku sendiri yang membuktikan nih, karena aku sebagai asisten beliau ketika mengobati. Kalau di dalam tubuh pasien memang ada gangguan jin atau energi negatif atau gangguan ilmu hitam, itu dalam hitungan detik udah pasti bereaksi. Entah tiba-tiba yang diobati ini tidak sadarkan diri, entah tiba-tiba dia pasang jurus, entah tiba-tiba si pasien ini teriak-teriak memberontak gitu, atau malah dia mau nyerang kami, itu udah pasti bukan dia, artinya bukan pasien itu. Dan itu kita bisa wawancara nanti. Aku nih yang tugas wawancara si setan. Kamu siapa yang suruh? Kamu tugasmu apa? Kamu dikasih apa? Itu biasanya sih pasien-pasien yang udah sih melihat pamor Panglima Langit, mereka akhirnya ngaku, walau awalnya nggak mau ngaku gitu loh. Mbak, itu apa sih kalau cara mengobati pelat seperti apa sih harusnya? Apa? Cara mengobati pelat itu Billy itu Ya, caranya? jadi gini, cara mengobati, istilahnya gini, syarat untuk terjadinya pengobatan itu kan harus ada yang ngobatin dan harus ada yang berobat. Nah kami yang ngobatin udah siap nih, tapi yang berobat siap nggak? Yang berobat nggak merasa sakit, ya nggak akan terjadi pengobatan gitu. Terjadi pengobatan itu ketika ada yang ngobatin dan ada yang berobat. Andai kan yang merasa terganggu ini bukan pasiennya, misalkan keluarga, ya tolong keluarganya berobatin gitu loh, datang ke kami. Misalkan pengen pengobatan jarak jauh, bisa nggak sih pengobatan jarak jauh? Ya bisa aja, tapi harus ada saya orang yang bertanggung jawab nih loh. Saya mau dong anak saya, misalkan orang tuanya nih, anak saya mau dong diobatin. Ini fotonya, ini namanya. Nanti kita ritualin dengan bacaan-bacaan, kita sihirin. Itu bisa. Tapi kalau tidak ada yang datang ke kami dan minta untuk diobatin, ya nggak akan terjadi pengobatan. Ibaratnya saya ini rumah sakit nih, ada pasien yang nggak sadar nih karena tabrak lari misalkan, dibawa ke rumah sakit, harus dilakukan tindakan operasi. Rumah sakit tidak akan gegabah melakukan tindakan operasi kalau belum ada pihak yang bertanda tangan menyetujui tindakan, kan gitu loh. Secara logika kayak gitu aja.